Bismillahirrahmanirrahim. Umargi waktos parantos tabu 8 langkung 10. Urang kawitan wae ieu pangaosan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji sinarang syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana telah memberikan banyak kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam untuk bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan setiap langkah kita jadikan pahala yang berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sapertos biasa di Masjid Al-Qudwah di pengajian bulanan di Ahad ketiga atau Ahad kelima diselenggarakan pengajian rutin. Alhamdulillah pada kesempatan pengajian kali ini yang akan mengisi yaitu Al-Ustadz Dr. Robi Permana MAG. Alhamdulillah beliau sudah ada di depan kita semua. Terima kasih atas kedatangannya Ustadz. Jadi di Al-Qudwah ini insya Allah telah dilaksanakan beberapa kegiatan, terutama rutin pengajian bulanan pada kesempatan kali ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita siapkan pandangu sareng mangga siapkeun pandangu sareng hate urang kangge nampi naon-naon anu bade dugikeun ku Al Ustad. Kangge waktos sareng tempat disanggakeun. Terus dipinuhan baterainya. Allah Akbar. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Hadirin ikhwatu iman, jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban berupa thalabul ilmi dalam rangka kajian rutinitas. Mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah kita semua menjadi amalan makbulan, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk pembahasan sekarang kita membahas tentang fiqhul ibtila, fikih ujian. Saya rangkum dalam dua kitab, salah satunya karya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau menyusun tentang fiqhul ibtila. Secara global yang disebut dengan al-ibtila, ujian itu ada beberapa bentuk. Pertama, ada ujian nizam. Ujian berupa aturan yang dituntut dalam ketaatan. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran ketika menjelaskan tentang penciptaan Nabi Adam. Nabi Adam setelah diciptakan oleh Allah, kemudian Nabi Adam dan pasangannya disimpan di surga, diberikan beberapa kenikmatan oleh Allah. Ujian mulai diterapkan oleh Allah dengan bentuk ujian nizam, aturan, yaitu dengan ungkapan wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Ini sebagai bentuk ujian. Kemudian dalam bentuk ujian dan nizam, dalam bentuk ketaatan, para ulama juga menjelaskan terkait ketaatan dalam segi ibadah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk banyak berzikir dengan ungkapan fazkuruni azkurkum. Itu diantaranya. Hendaklah kalian berzikir kepadaku, ingat kepadaku, maka aku pun akan ingat. Ini merupakan amar, perintah agar kita senantiasa melakukan ibadah kepada Allah dengan beberapa nizam, dengan beberapa aturan. Kemudian aturan ini oleh Allah disebutkan lagi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Wahai Muhammad, katakanlah olehmu, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Kalimat fattabi'uni di sini merupakan standar awal secara mutlak bahwa ibadah itu ada nizam, aturan. Aturannya mengikuti Nabi. Jadi ini merupakan ujian dalam ibadah, harus mengikuti Nabi. Maka ibadah yang tidak mengikuti Nabi, hal ini nanti diungkapkan lagi dengan ungkapan laisa ummati. Jadi kalimat laisa ummati itu adalah orang-orang yang banyak beribadah tapi tidak diakui ibadahnya. Begitu. Kenapa? Karena tidak fattabi'uni, tidak mengikuti Nabi. Nah, itu merupakan sebuah ujian dalam ketaatan. Kemudian di sini dijelaskan terkait adanya ujian dalam segi atau dalam bentuk berkaitan dengan kemanusiaan, dengan diri sendiri, kemudian berkaitan dengan muamalah, dan berkaitan dengan jasadiah. Ibtila merupakan cobaan atau sebuah ujian yang Allah berikan kepada semua hambanya. Jadi tidak terkecuali. Baik berupa ujian kesenangan atau ujian kesulitan. Jadi kesenangan dan kesulitan dua-duanya adalah ujian, begitu. Benghar ujian, miskin ujian.
Yang miskin diuji dengan kekurangan harta. Yang kaya diuji dengan proposal dia, gitu. Jadi banyaknya proposal, ya. Itulah ujian bagi orang yang kaya, begitu. Kemudian dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin, di sana disebutkan, ibtalallahu ibadahu liyumahhisa qulubahum. Allah menguji hambanya liyumahhisa qulubahum, untuk membersihkan hati mereka. Nah, di sini ada kalimat liyumahhisa. Mahhisa itu menghilangkan, membersihkan. Jadi kalimat mahiso nanti oleh Allah dipergunakan kalimat mahiso dalam artian orang yang diuji oleh Allah dan lulus ujiannya akan membersihkan dari dosa-dosanya, begitu. Jadi bersih, dosanya dihapus. Itulah kalimat mahiso. Sebagaimana nanti ada hadis dijelaskan di mana Rasulullah mengungkapkan dalam hadis qudsi, ada seseorang yang sudah dijamin masuk surga, tapi pahalanya belum cukup untuk masuk surga. Tapi orang ini sudah dijamin untuk masuk surga. Maka oleh Allah caranya yaitu diberi ujian dulu, begitu. Nah, dalam artian begini, nanti ada orang ibadahnya kurang pada Allah. Salat yang saukur, salat wajib hungkul, ketagi pada jarang ke masjid, tapi ahli surga. Nah, orang ini adalah orang yang diuji oleh Allah dan lolos dalam ujiannya, begitu. Nah, nanti kita jelaskan. Kemudian jenis dan kitab ujian. Ujian sebagai sunnatullah, sebagaimana oleh Allah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan menguji kepada kalian dengan sesuatu perkara rasa takut. Nah, jadi rasa takut merupakan salah satu ujian. Al-khauf, khauf di sini umum. Kayak seseorang takut miskin, ya. Sieun miskin, sieun maut, sieun cilaka, sieun penyakitan. Jadi ada rasa khauf. Maka rasa takut itu merupakan ujian dari Allah yang Allah desain bahwa rasa takut akan muncul pada diri seseorang. Kemudian wal ju'i, rasa lapar juga merupakan ujian. Wa naqsi minal amwali, kemudian kekurangan dari harta juga termasuk ujian. Wal anfus, jiwa khawatir, rasa hariwang, itu juga merupakan ujian, ya. Kita ada rasa khawatir, kekhawatiran yang muncul dalam diri, itu juga bentuk ujian dari Allah. Was samarat, buah-buahan, kenikmatan yang Allah cabut, itu juga merupakan ujian, begitu. Contoh begini, was samarat itu, Bu, Pak, tuang gulai jeung sate raos teu? Raos mah teu raosnya, komo jeung sanguhaneut, gulaina masih panasnya, gitu kan. Moal teu nikmatnya, gitu. Tambah acar bonteng jeung bawang beureum jeung cengek, jiga nu hoyong nya. Nikmatnya patarosan. Kumaha lamun kondisina nuju nyalingit patuangan, mulilit nyeri waos, cing nikmat moal nikmat, ya. Jadi moal nikmat, inilah yang disebut dengan samarat. Terkadang Allah menguji dengan mencabut sedikit kenikmatan, gitu. Nuju tuang krek,
letah kagegel, kantos gitu, kantosnya. Inilah disebut dengan ujian, begitu. Jadi Allah akan menguji, begitu ya. Simpuring kantos ke ceramah kagegel letah, tak gitu kan, kagegelnya sakedik. Nah ini juga merupakan ujian. Jadi Allah akan menguji manusia dari berbagai aspek keadaan sesuai dengan kemampuan, begitu. Ya. Jadi tidak ada orang yang diuji di luar dari kemampuan, tidak ada. Jadi Allah akan menguji kita sesuai dengan kemampuan, begitu. Sampai ada orang ini sampai kebingungan, ya aduh gimana ya Allah, bingung ngobatin hutang kemana-mana. Nah sebetulnya bab hutang piutang itu merupakan ujian. Dalam hadis sebutkan, satu, kata Rasulullah, ketika seseorang diuji dibebani dengan hutang piutang, asalkan dia memiliki niat tujuan ingin melunasinya, maka Allah akan melancarkan rezekinya, begitu. Nah, jadi masalah-masalah seperti itu juga merupakan ujian, begitu. Jadi sebetulnya tidak ada ujian yang di luar kemampuan kita, tidak ada. Ujian itu semuanya sesuai dengan kemampuan, ya, kemampuan kita, begitu. Nah ini yang jadi akidah ya. Kemudian ujian bisa berupa kebaikan dan keburukan. Oleh Allah disebutkan dalam Quran surat Al-Anbiya 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan, fitnah ya, sebagai ujian. Jadi sehat ujian, sakit juga ujian, gitu kan. Anu gelis ujian, anu goreng ujian, anu ganteng ujian, anu teganteng. Jadi semuanya adalah ujian, begitu. Baik buruk ujian, kaya miskin ujian. Kalau kaya dan miskin ujian, mending diuji dengan kekayaan, mending diuji dengan kemiskinan. Mending diuji dengan beunghar atau dua nage ujian, gitu kan. Kemudian yang ketiganya, ujian diberikan sesuai kadar keimanan. Nah, di sini ya. Jadi pertama, Allah menguji seseorang itu sesuai dengan kemampuan. Dua, Allah menguji kita sesuai dengan kadar keimanan, begitu. Semakin besar ilmu, semakin besar keimanan, semakin besar juga ujian, begitu. Nanti bab ini nyambung oleh bab yang selanjutnya nanti, bahwa tidak ada manusia yang lepas dari sebuah kesalahan malaya. Jadi tidak akan ada orang yang lepas dari kesalahan dan dosa, tidak ada. Semuanya akan mengalami kesalahan dan dosa, begitu. Termasuk orang yang berilmu, gitu kan. Jadi jangan nyangka orang berilmu bersih dari dosa, tidak ada. Kenapa atunya Ustaz mah jika lu bener wae terus, itu mah sedang ditutup oleh Allah aibnya, begitu. Jadi bukan lepas dari dosa, tapi Allah sedang menutup aibnya, begitu. Jadi tidak ada manusia yang lepas dari dosa, dari kesalahan, tidak ada. Ustaz juga manusia, pasti ada salahnya, ada khoryamnya. Terkadang kamasid oge khoryam, gitu kan. Itulah yang disebut dengan manusia. Hanya saja kan ada ilmu yang mendorong nantinya, begitu. Nah, di sini disebutkan dalam fikih ibtila, hadisnya dari riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya, ayyun nasi asyaddu balaan, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Qala al-anbiya. Al-anbiya, yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kalau nabi sebagai sifat kemanusiaannya ada
pernah melakukan salah tidak? Pernah. Sifat kemanusiaannya pernah melakukan salah begitu. Makanya dalam fikih perbuatan Nabi itu dibagi kepada beberapa bagian. Ya. Ada yang disebut dengan ta'ah, ada yang disebut dengan qurbah, ada yang disebut dengan khususiyah, ada yang disebut dengan jibiliyah nantinya begitu. Jadi tidak semua yang dilakukan oleh Nabi sunnah, tidak, dibagi nanti oleh fikih, oleh syariat. Ini perbuatan Nabi termasuk ta'ah, wajib kita laksanakan sesuai dengan praktek Nabi. Ini termasuk qurbah, maka disunahkan untuk mengikuti praktek Nabi. Ini termasuk jibiliyah, jibiliyah perbuatan Nabi yang tidak usah diikuti, karena jibiliyah itu perbuatan Nabi yang berkaitan dengan kemanusiaan. Nabi jalmi sanes, jalmi. Apakah perbuatan kemanusiaannya harus diikuti? Tidak. Contoh, ketika Nabi tidur, Nabi mendengkur, ngorok. Apakah ngorok sunnah? Sunnah tidak ngorok? Tidak. Nabi ngorok mah sifat kemanusiaan, gitu. Nah, jadi ini dalam fikih nanti dijelaskan. Ada juga khususiyah. Khususiyah itu perbuatan Nabi yang khusus bagi Nabi. Jangan diikuti. Mau nyambung. Inilah yang disebut dengan khususiyah. Contoh, Nabi waktu itu pernah lewat ke kuburan. Kata Nabi, 2 kuburan ini sedang disiksa. Ringkas hadis ini, Nabi mematahkan pelepah kurma yang masih basah. Tancapkeun weh ku Nabi teh tina 2 kuburan ieu. Kata Nabi, selama pelepah kurma ini masih basah, maka 2 orang ini akan ditangguhkan azabnya. Patarosan. Biasa teu urang ayeuna mah entong pelepah kurma nyokot we cai sabotol, aurkeun weh kana kuburan dengan tujuan supaya malaikat menangguhkan siksaannya. Bisa tidak? Tidak bisa, teu nyambung. Eta teh golongan jaka sembung makan endog. Gitu kan. Naon jaka sembung makan endog? Ya. Itu nyambung itu kan. Inilah yang disebut dengan khususiyah perbuatan Nabi yang khusus gitu, tidak bisa diikuti. Sekarang diganti, jangan pakai pelepah kurma, pakai bunga, pakai kembang. Aurkeun we kembang teh ka kuburan, kucurkeun cai. Nah, nawananya gitu kan coba. Ada tidak syariat seperti itu? Tidak ada. Yang suka melakukan seperti itu adalah orang-orang Nasrani, begitu. Ya. Inilah harus paham dulu dalam segi ujian ketaatan. Nah, di sini disebutkan bahwa yang pertama yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Summal amsalu fa amsalu. Kemudian seterusnya yubtala rajulu ala hasabi dinihi. Allah akan menguji seseorang sesuai kadar agamanya, sesuai kadar keimanannya, begitu. Jadi ada perbedaan. Semakin berat ilmunya, semakin banyak ilmunya, keimanannya semakin tinggi, ujian semakin berat, begitu. Inilah sebut dengan fikih ujian, disesuaikan. Kemudian selanjutnya tujuan Allah menguji hambanya. Nah, itu tujuannya. Tujuannya yang pertama, besarnya pahala tergantung besarnya ujian, memberikan pahala besar. Nah, ini. Jadi pahala itu diberikan oleh Allah sesuai dengan kadar ujian. Jadi, Bu, Pak, dengan hadis ini tempatnya sama, ngajinya sama, imam atau ustadznya sama, tapi pahala berbeda. Gitu. Bisa dipahami tidak? Seperti sekarang,
waktunya sama, tempatnya sama, ngajinya sama, mubaliknya sama, tapi kadar pahalanya berbeda itu teh. Itu sama, tidak sama. Itu ada perbedaan. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Rasulullah, inna idhamal jazai ma'a idhamil balai. Sesungguhnya besarnya balasan pahala tergantung besarnya ujian. Sampai sini dulu ya. Disebutkan besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Gini, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan begini maknanya. Berbeda pahala orang yang sehat dan orang yang punya penyakit ketika dua-duanya datang ke majelis taklim atau sholat berjamaah. Beda itu. Seperti berbedanya orang yang jag-jaguar ringkas dengan orang yang sakit, begitu. Maka orang yang sakit memiliki keutamaan, keunggulan pahala dari rasa sakitnya. Nah, Imam Ibnu Qayyim kemudian menjelaskan, wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Nah, teks ini bermakna orang yang memiliki rasa sakit dalam tubuhnya, jasadnya, kemudian dia tetap datang berjamaah atau ikut pengajian, dia memiliki pahalanya 2 derajat tambahan, begitu. Ada nilai plusnya. Jadi kalau dibandingkan yang sehat pahalanya 10 derajat, yang sakit berarti mendapat 20 derajat, begitu. Ini gambaran. Artinya sekarang kalau ada ibu bapak yang nyeri cangkeng tetap ngaji, itu teh pahalanya teh double gitu kan. Aya nu nyeri cangkeng ke dia. Oh, adanya. Nah, berarti pahalanya double itu teh, gitu kan. Ya. Kumaha kalau ditambah nyeri tuur? Triple ya pahalana. Gitu. Ya. Gimana kalau banyak yang sakit tapi tetap dia berkali-kali lipat pahalanya. Begitulah Rasulullah menyatakan. Ya. Ya. Tapi tong sare ya. Masjid. Nah, jadi hadis ini menjelaskan pahala itu atau besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian, begitu. Ya. Dalam hadis, kenapa 7 golongan itu nanti di akhirat pada hari kiamat ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Kenapa yang disebutnya pemuda? Itu orang tua anu geus kolot gitu nya. Begitu tah hadisna. Tapi yang disebut dengan sabun, bukan sabun mandi. Sabun itu artinya pemuda. Kenapa pemuda? Pemuda yang menghabiskan kemudaannya untuk beribadah. Pemuda yang tumbuh kembang dalam ibadah. Pemuda yang diajak zina tapi dia sanggup menolak dan seterusnya. Begitu. Kenapa disebut pemuda? Karena pemuda itu pertama orang yang tumbuh kembang loba kapanasaran. Begitu. Maka pemuda yang bisa menahan hawa nafsunya itu lebih baik daripada orang tua yang menahan hawa nafsu, begitu. Nah, itulah disebut dengan ibtala, ujian. Dan ujian yang paling berat itu adalah al-alim, al-anbiya, sumal alim, para nabi, kemudian orang yang berilmu. Ini lebih berat lagi ujiannya, begitu. Seperti saya misalkan, ini kerasa banget ujiannya semakin berat. Kenapa? Bayangkan, waktu genep tahun di pesantren di asrama, kemudian pesantren lagi, sekolah lagi, tidak pernah pengasaan atau memegang miras, belum pernah. Bersentuhan kulit dengan lawan jenis, belum pernah. Kemudian melakukan hal-hal yang lain juga belum pernah. Sekalinya ke jalan, ningali tukur awewe kagaguna luar biasa, gitu kan? Gitu. Ya,
Lihat teman-teman yang lain mah yang sudah biasa karena dia sudah biasa tenan naon. Tapi bagi orang-orang yang khusus di jalan, wah itunya hampir nabrak tuh. Itu gara-gara hanya lihat kaki perempuan. Di sini kerasanya ujian. Jadi semakin tinggi ilmu keimanan seseorang, ujian semakin berat begitu. Hanya saja oleh Allah dilindungi dengan keimanan dan keilmuannya begitu. Hadirin wa iman rahimakumullah. Jadi ini yang pertama, tujuan Allah menguji hambanya itu untuk memberikan pahala yang besar. Yang kedua, ujian Allah berikan kepada hambanya itu untuk mengetahui kadar keimanan, mana yang beriman dan mana yang munafik begitu. Jadi keimanan, mana yang beriman dan mana yang munafik. Itu oleh Allah diuji seseorang, nanti ketahuan ya, mana iman, mana munafik. Hal ini diungkapkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Ankabut. Ini mah Al-Ankabur ya. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah mereka berkata aku beriman mereka akan didiamkan? Nah, gitu ya. Jadi ketika kita sudah mengucapkan aku beriman, maka oleh Allah akan diuji sejauh mana keimanannya begitu. Seperti ibu bapak sekarang sudah ngaji, otomatis ilmunya bertambah kan? Maka seiring ilmu bertambah setelah pengajian, ujiannya pun semakin bertambah gitu. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Dan sungguh kami menguji orang-orang sebelum kalian. Maka Allah mengetahui dari orang-orang yang diuji itu mana orang yang jujur, mana orang yang benar, mana orang yang soleh, dan mana orang yang mendustakan Allah. Nah, gitu ya. Jadi yang kedua, tujuan Allah menguji kita adalah untuk mengetahui mana orang yang beriman, mana orang yang munafik. Nah, nanti ini nyambung dengan berbagai macam ujian. Allah akan menguji dengan kesetiaan, persaudaraan. Nah ini Bu Pak ya, nanti ada hadisnya, ayat Al-Qurannya pun ada. Jadi Allah akan menguji dengan kekerabatan, persaudaraan. Kita punya saudara, kemudian kita punya kerabat, oleh Allah akan diuji nanti. Sehingga adanya perselisihan antar keluarga nanti. Nah sejauh mana kita bisa sabar membereskan masalah ini begitu ya. Ini yang paling berat, ujian dengan adanya perselisihan dengan keluarga, ini yang paling berat. Kalau perselisihan dengan orang lain makan masa bodoh kan ya, kan beda teu diuruskeun jeung jauh dengan orang lain. Tapi Allah sewaktu-waktu akan menguji, kita akan diuji oleh orang-orang terdekat begitu. Diuji sejauh mana kita bisa menahan kalimat silaturahim begitu. Nah ini. Kemudian yang ketiga, tujuan Allah memberikan ujian itu adalah mendekatkan hamba kepada Allah. Surat At-Taghabun ayat ke-11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah yang kena terhadap seseorang dari suatu musibah kecuali musibah itu datangnya dengan izin Allah. Jadi tidak gor pun itu teh dengan izin Allah. Tong nyalahkeun salaki nya. Biasana ibu-ibu sok nyalahkeun salaki teh nya. Ya lomari tidak gor jeduk salaki aing jadi masang lomari di dieu jadinya. Jadi nyalahkeun ka salaki itu kan. Jadi semua musibah dan yang lainnya itu karena izin Allah. Nah, di sini sebutkannya izin Allah. Musibah
ujian, kejadian-kejadian apapun itu semuanya dengan izin Allah. Kata Rasulullah SAW ketika musibah datang kepada kita, janganlah kalian ngomong kasar, apalagi ngomong setan. Jangan. Kenapa? Karena setan akan tertawa. Gitu. Contoh misalkan kita tisereule, tisoledat, tijalikeun, ya. Kemudian jatuh. Setelah jatuh kita bilang bukan innalillahi tapi setan misalkan ya. Atau ngomong kasar. Kata Nabi, orang yang ngomong kasar atau ngomong setan, ketika dia kena musibah, setan tertawa begitu. Kenapa tertawa? Karena setan merasa akulah yang mencelakakannya. Padahal kata Rasulullah bukan setan yang mencelakakannya, tapi kejadian itu adalah dengan izin Allah gitu, sebagai ujian. Nah ini ya, jadi ini tidak ada musibah yang terjadi pada seseorang kecuali itu dengan izin Allah. Wa ma yu'minu billah wa ma yu'min billah yahdi qalbahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, tetap beriman kepada Allah meskipun dia diberikan musibah, maka Allah akan memberikan hidayah, petunjuk. Wallahu bikulli syai'in alim, sedangkan Allah atas segala sesuatu Maha mengetahui. Nah, ini yang ketiga, mendekatkan hamba kepada Allah. Jadi diberikan musibah itu tujuannya agar kita ingat begitu ya. Jadi agar kita ingat kepada Allah, oleh Allah diberikan musibah. Oleh Allah diuji. Yang bahaya ketika Allah menguji dia tidak ingat-ingat, itu bahaya begitu. Yang keempat, tujuan Allah menguji kita itu adalah menghapuskan dosa-dosa sampai habis begitu. Ya. Jadi habis dosa-dosa itu dengan ujian dari Allah seperti hadis. Oh ini kayaknya mah salah ke blog ini ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi. Nah gitu ya. Jadi itu ini ke blog kayaknya Pak. Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujian cobaan yang terus-menerus datang kepada mukmin dan mukminah. Fi nafsihi, ujian ini kepada dirinya, wa waladihi, kepada anaknya, wa malihi, dan kepada hartanya, hatta yalqallaha wa ma'alaihi khati'atun. Orang yang diuji terus-menerus oleh Allah, nanti dia akan bertemu dengan Allah tanpa membawa dosa sedikit pun. Nah ini hadis luar biasa ini. Fi nafsihi yang dimaksud adalah rasa sakit, alamun fi jasadihi. Jadi terjemahnya adalah alamun fi jasadihi, itu adalah rasa sakit yang ada pada jasad. Artinya, barang siapa yang diuji dengan nyeri cangkeng, maka nyeri cangkeng mengakibatkan menghapus dosa. Barang siapa yang sakit mata mengakibatkan menghapus dosa. Barang siapa yang nyeri tanggung, nyeri tuur, nyeri berbagai macam rasa sakit, kata Rasulullah, rasa sakit yang ada pada jasad itu akan menghapus dosa. Bukan menutup dosa, tapi menghapus dosa, liyumahhiso, menghapus, membersihkan dosa-dosa. Sampai dalam hadis-hadis sebutkan barang siapa yang meninggal dalam keadaan membawa penyakit berat, bersih dosa-dosanya. Begitu. Jadi mending penyakitan mending henteu atuh. Mending ini mah kabar gembira, tapi jangan tidak terus-menerus, harus adalah sedikit sakit mah kan, sakitnya sakit yang ringan. Kenapa kita harus sakit? Ya karena penghapus dosa. Kalau tidak sakit, misalkan seperti ini, wah abdi masih alhamdulillah, meskipun jarang ke masjid,
meskipun sok melakukan judi, alhamdulillah cenah abi mah sehat can pernah geuring. Harta oge seueur daripada nu sok salat nu sok ngaji, hartana kurang. Nah, awas, ucapan itu adalah istidraj dari Allah. Ya. Jadi ada orang yang tidak pernah sakit, itu namanya istidraj. Alhamdulillah cenah abdi mah geus mang tahun-tahun lain nangtang cenah. Hayang ngarasaan geuring, eta nya. Aya nu ngomong kitu eta kolot bapak-bapak nya, jeung ibu-ibu gitu kan geus kalolot. Jadi ada yang ngomong gitu. Lain nantang cenah, alhamdulillah da cenah. Hayang ngasaan nu ngaranna geuring cenah gitu kan. Sabab teu geuring, awas. Orang yang terus-menerus disehatkan oleh Allah itu bisa jadi istidraj. Naon cenah istidraj teh? Nyungkun, sungkunan ti Allah. Ya. Allah mesti nganggap deui geus kumadinya we kitu tah. Ya. Ai nyungkun bahasa Indonesiana naon? Naon? Bahasa Indonesianya nyungkun apa? Ya? Enggak, beda ya. Coba netizen di sini nih lagi banyak yang komen ya, yang live. Ya, nyungkun, istidraj. Bahasa Indonesianya apa? Saya masih kebingungan menerjemahkan. Ya. Tidak diperdulikan, asa kumaha itu ya. Ada tidak kalimat yang lain selain tidak diperdulikan? Istilahnya, istilah lainnya nyungkun. Nya pokona gitulah nya. Nya pokona mah gitulah. Geus teu paduli gitu kan, antep diantep geus kumadinya gitu kan. Itu kan diabaikan ya, bisa diabaikan. Itu nyungkun. Ya, istidraj. Nah, jadi hadis yang pertama dari poin yang keempat, ternyata rasa sakit diuji oleh anak-anak, diuji dengan harta, itu akan menghabiskan dosa. Kita sebagai orang tua mengurus anak, mendidik, bayar SPP dan yang lainnya. Maka orang tua yang seperti itu mendidik anak, dosa-dosanya akan dihapus, dibersihkan dengan cara mendidik anak, begitu. Wa malihi, hartanya, yang miskin sabar dengan kemiskinannya dan menahan diri untuk tidak melakukan makan yang haram, mengambil barang yang haram, maka oleh Allah akan dihapus dosa-dosanya. Orang yang kaya mengeluarkan hak hartanya akan dihapus juga dosa-dosanya. Inilah tujuan keempat adanya ujian, begitu. Hadis kedua dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yusibul mu'mina fi jasadihi." Nah, ini langsung disebutkan. Tidak ada sesuatu yang kena kepada orang mukmin fi jasadihi, pada jasadnya, yu'dhihi, yang membuatnya sakit, illa kaffarallahu anhu bihi min sayyi'atihi, maka Allah akan menjadikan kafarah rasa sakitnya dari dosa-dosanya, begitu. Kiparat dosa, wah iya banyak rawas di hadisnya. Tidak gor, tijalike, tisoledat, kagageleta, kapengpereman, kasura, semuanya kafaroh, penghapus dosa, kita teh kan. Bahkan di hadis yang ketiga disebutkan, idza kasurat dzunubul abdi, apabila seorang hamba pinuh ku dosa, walam yakun lahu ma yukaffiruha, tapi tidak ada yang bisa menjadi kafaroh. Nah, maksudnya apabila ada seorang hamba yang banyak dosanya tapi ibadahnya kurang, sehingga
ibadahnya tidak bisa menutup dosanya. Maka dengan rahmat Allah ibtalahu Allahu bil hazani liyukaffiruha. Allah akan menguji dengan rasa kesedihan yang menghapuskan dosa-dosanya, begitu. Nah, rasa kesedihan di sini yaitu ujian. Jadi ada hamba nu loba ku dosa, aya jalma anu seueur ku dosa, tapi ibadahna teh kurang. Nah, ku Allah akan diuji dengan ujian, begitu, sampai dosa-dosanya habis, begitu. Hadis yang keempat, ini saya cantumkan 4 hadis karena terlalu banyak ya hadisnya. Tapi sama, redaksi-redaksi yang lain sama. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasobin. Tidak ada yang kena kepada orang muslim dari sebuah musibah, wala wasobin, rasa sakit, wala hammin wala husnin, kesusahan, kesedihan, wala gomin, gangguan, hatta syaukati yusyakuha, sampai kasura. Syaukati yusyakuha teh kasura, katojos, baik katojos ku jarum atau ku tulang lauk peda, asin peda ya, ku tulang, ku cucuk. Illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah akan menghapus dosanya. Jadi hadis ini luar biasa ini. Musibah penghapus dosa. Kemudian rasa sakit menghapus dosa. Kemudian rasa kesedihan menghapus dosa. Wala ada wala gomin, adanya gangguan-gangguan, bahkan duri yang menusuknya, itu pun penghapus dosa. Ya. Biasanya kan ibu-ibu mah sok nyimpen sok nyimpenon jarum di mana wae itu teh. Ya, simpuling curhat jeung papara ustad nu sanesna, tum cing ari istri antum sok nyimpen jarum di mana wae teh sing sami ustad. Oh, berarti sami. Naros sih kana sami ternyata. Nya di rompok eta dina kursi, dina bantal, dina laptop we kitu nya. Aya jarum. Nya naon maksudna kitu nya teh ibu-ibu nya. Ibu-ibu di dia sami teh. Oh, teh nya dia masa roleha berarti nya di dia mah nya alhamdulillah nya. Kan ya, jarum coklat palingnya ya, dina mobil, dina iya tuh simbolnya mereka nggebor getihan badai nyanak naon teh teh nyanak tol di luhur aya jarum katojos mereka getihan. Dina sapatu badai ngage sapatu, dina sapatu rangsep eta jarum atuh getihan deui. Ya. Itu di mana-mana itu yang getihan, tapi teu naon lah ya. Teu naon, rasa sakit itu menjadi kafarah. Jadi kita diampuni dosa, dihapus dosa melalui istri gitu kan. Ya. Jadi saya lah temannya. Saya teman inisiatif gitu nya. Ngantok gitu-gitu teuing gitunya pada ku nyimpan jarum di mana-mana gitu. Nah, hadirin waktu iman rahimakumullah. Jadi hadis ini hadis luar biasa sekali dari Rasulullah. Kabar gembira, rasa cangkel, nyeri, dan yang lainnya itu penghapus dosa. Komo keur ngawas masa segala karasa. Simpuring geus mulai karasa ieu nya. Ada cara rangkeulnya gitu kan. Jadi nyantai aja ngajinya. Kalau pegel ya nanggunjar silahkan bebas aja ya. Bebas lah. Nanggunjar balik kieu ge mangga bebas ya, sok tenangnya. Terus simpuring nya da bade robih deui nya posisina. Nyantai weh. Nah, jadi di sini kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan Allah menguji kita itu poin yang keempat adalah menghapus dosa, begitu. Alhamdulillah ya. Jadi harus senang kita, senang, tenang, istiqomah. Oh Allah
sedang menghapus dosa-dosa kita dari ujian rasa sakit begitu. Kedah diobatan teh, kedah atunya, kedah tetap kedah diobatan sebagai bentuk ikhtiar kenging pahala deui gitu. Jadi ikhtiar berobat teh kenging pahala. Ngan kade entong salah anggap berobat sunnah itu dibekam cenanya. Bukan gitu fikihnya. Jadi fikihnya bukan dibekamnya sunnahnya, tapi sunnahnya itu berobat. Dibekam itu wasilah. Berbekam itu mau dia berbekam, mau dilehang, gitu kan? Mau diinfus, mau minum obat, itu sunnah begitu. Jadi jangan ada tulisan kan, saya pernah tulisan baca sunnah berbekam, cing naon ieu nya nyahoanan nya kana hadis gitu nya, sunnah berbekam bukan. Ya. Bukan sunnah berbekam. Sunnahnya itu adalah berobat, salah satunya berbekam begitu. Ya. Oke, pemikir pikirna benten. Berbekam adalah sunnah. Oh, berarti lamun disuntik bid'ah teh. Kadinya gitu. Oh, lamun berobat dengan cara minum obat jadi bid'ah, jadi doraka, jadi dosa. Jadi kadinya kepikirna. Nah, jadi pahami hadis. Jadi memahami hadis itu jangan baca hadis kemudian dipahami secara letterlock misalkan ya, secara zahir, itu tidak boleh. Tapi harus dibaca dulu begitu ya. Dibaca dulu apa maksudnya, kemana fikihnya begitu ya. Kayak panah, olahraga sunnah itu adalah berpanah. Ya kan tulisannya olahraga sunnah adalah panahan, bermain panah. Jadi bermain panah itu olahraga sunnah. Oh, lamun olahraga selain panah hukumna bid'ah cenanya. Jadi liarnya. Jadi bukan begitu. Sunnah itu adalah olahraganya begitu. Salah satunya main panah, berenang, lari, kickboxer dan sebagainya. Itu dah cara memahami hadis teh. Itu. Jadi tidak gampang memahami hadis. Gitu. Nah, di sini selanjutnya yang kelima, penyebab masuk surga karena dosanya habis. Nah, ini hebat nih hadis nih. Jadi kabar gembira dari Rasulullah bahwa adanya ujian itu adalah penyebab masuk surga. Sebagaimana hadis sebutkan, innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun lam yablugha bi amalihi ibtalahu Allahu fi jasadihi. Wah, ini hadisnya. Coba diperhatikan gerai hadis. Innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilah. Apabila seseorang sudah Allah tentukan manzilahnya, tempatnya di surga. Jadi memang ada orang-orang yang sudah Allah tentukan bahwa dia itu ahli surga. Lam yablugha bi amalihi, tapi pahalanya belum mencapai surga, begitu. Kok Allah sudah ditentukan masuk surga tapi pahalanya belum mencapai ahli surga? Maka caranya ibtalahu Allahu fi jasadihi. Caranya agar pahalanya bisa sampai ke pahala surga, oleh Allah akan diuji dulu pada jasadnya, gitu. Jadi diuji oleh Allah pada jasadnya. Au fi malihi, atau diuji dengan hartanya, begitu. Ya. Seperti ada orang yang sakit yang kepanjangan itu kan biasanya sakit apa ya? Anu sok lami teh. TBC misalkan ya. TBC, cuci darah, gula kayaknya, eta kan sok lalami wae nya pengobatan teh. Eta keuna ku hadis ieu.
Jadi orang-orang yang diuji oleh Allah dengan penyakit yang berkepanjangan penyakitnya, dihapus, dibersihkan dosa-dosanya sehingga dia nanti menjadi ahli surga. Gitu. Au fi malihi, atau hartanya, kekurangan harta atau harta yang lebih tapi mengeluarkan hak-hak hartanya. Au fi waladihi, atau anaknya. Summa sabbarahu ala dzalika. Nah, ini yang harus digaris bawahi. Dia sabar ketika diuji oleh Allah hatta yublighul manzilatal lati sabaqat lahu minallahi ta'ala. Maka Allah akan menyampaikannya, menetapkannya di manzilah tertinggi berupa surga, begitu. Hamba yang oleh Allah sudah ditentukan masuk surga tapi pahalanya belum mencapai surga, maka oleh Allah caranya dia akan diuji oleh Allah dengan ujian, kemudian dia sabar, dengan kesabarannya dia akan masuk surga meskipun pahalanya sameneal gitu ya, sedikit pahalanya. Kemudian terakhir tentang pandangan ulama tentang ujian. Pandangan ulama tentang ujian, yang pertama Ibnu Taimiyah mengatakan al-musibatu lil mu'mini rahmatun. Satu, bahwa musibah kepada orang mukmin itu adalah rahmat, li'annaha tukaffiru khotoyahu, karena ujian akan menghapus dosa-dosa, wa tarfa'u darajatahu, dan meningkatkan derajatnya, wa tuqawwi qalbahu, dan akan menguatkan hatinya, keimanannya. Nah, ini luar biasa nih. Ya, semakin diuji, semakin dihapus dosanya, ditinggikan derajatnya. Imam Al-Ghazali berkata, al-bala'u majalun litadribin nafsi. Ujian adalah medan latihan bagi jiwa. Ujian untuk kekuatan jiwa. Likaila tagtarra billadzatid dunya wa tarji'a daiman ilallah, supaya ia tidak terperdaya dengan kesenangan dunia dan selalu kembali kepada Allah. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, ujian itu kesadaran diri agar kita sadar tujuan hidup kita itu adalah akhirat, begitu. Inilah keutamaan ujian. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, laulal bala'u lataghon nasu, andaikan tidak ada ujian, niscaya manusia akan sombong. Nah, gitu ya. Wala ghafalu, dan manusia akan lalai. Walastaddat qulubuhum, dan keras hatinya. Walakinna Allaha bil bala'i yurabbi ibadahu wa yarudduhum ilaihi. Tetapi dengan ujian Allah mendidik hambanya agar kembali kepada Allah. Nah, jadi ujian itu merupakan pendidikan. Kalau tidak ada ujian, manusia akan sombong, akan lalai, hatinya akan keras, begitu. Sekarang terakhir banget. Jenis ujian, kesimpulannya, jenis ujian pertama adalah musibah berupa kesulitan, penderitaan, bencana. Dalilnya ada di Quran Surah Al-Baqarah 155. Makna dan hikmahnya menghapus dosa, melatih kesabaran, menjadi sarana kembali kepada Allah. Itu harus ridho, harus sabar dalam menghadapi ujian. 2, ujian juga berupa nikmat, kesenangan, harta, jabatan, kelapangan, waktu luang, santai, dan yang lainnya. Itu juga ujian. Jadi banyak harta, itu juga ujian. Nikmatnya makan, itu juga ujian. Di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35, menguji syukur. Jadi ujian syukur ini mah, sejauh mana kita bersyukur. Amanah dalam nikmat bisa jadi fitnah bila kufur,
nikmat. Nah, jadi ketika kita diberikan ujian kesenangan, itu teh sedang diuji sejauh mana kita bersyukur kepada Allah. 3. Kafaroh, cobaan penghapus dosa. Tadi hadisnya sudah. Jadi jenis-jenis ujian itu berupa kafaroh, ya, dalam artian cobaan untuk menghapus dosa, pembersih dosa-dosa kecil, rahmat bagi mukmin, yaitu dengan cara sabar dan istighfar. Jadi sejauh mana kita beristighfar. Istighfar itu kebalikannya jadi ghibah. Sejauh mana kita diuji oleh Allah agar kita bisa menutupi aib orang lain. Tidak boleh membuka kejelekan, aib, kekurangan orang lain. Perhatikan Bapak, orang yang gibah sebaliknya dari istighfar. Orang yang bergibah itu gugur istighfarnya. Kenapa? Karena istighfar itu mengakui dirinya salah. Kalau gibah tidak mengakui dirinya salah, tapi menyalahkan orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Maka orang yang gibah gugur istighfarnya, gitu. Nah, ini diuji oleh Allah. Kemudian yang keempat, jenis ujian ini adalah raf'ud darajat, cobaan untuk meninggikan derajat. Hadisnya tadi sudah, tanda cinta kepada Allah atau tanda cinta Allah, jalan menuju makom tinggi di surga, yaitu dengan cara ridho dan tawakal, begitu. Jadi tawakal di sini meskipun kita sedang diuji, tetap sabar dan tawakal, begitu. Jangan membunuh diri sendiri. Dalam Al-Quran disebutkan wala taqtulu anfusakum, dikarenakan beratnya ujian kalian bunuh diri, itu salah, tidak boleh. Terakhir, sambil terakhir lagi, ya, tamhis. Tamhis itu adalah ujian penyaring atau pembeda. Dalam Quran surat Ali Imran 142, Al-Ankabut ayat 2. Tamhis untuk membedakan, menyaring antara mukmin sejati dan yang lemah, membuka tabir iman, istiqomah dan sabar. Tamhis artinya ujian itu hanya untuk orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak akan diuji, tapi diazab, begitu ya. Jadi ada perbedaan antara azab dan ujian, begitu ya. Hadirin ikhwata iman rahimakumullah, itu kiranya yang bisa disampaikan. Tamat ini satu kitab ini teh, diringkas. Ada 80 halaman. Jadi 80 halaman menjadi 3 halaman. Tamat satu kitab, judulnya Fiqhul Ibtilahnya. Jadi bedah buku ilmunya sambil serang bedah buku. Fikih ujian. Ikhwata iman rahimakumullah, sebelum ditutup ada pertanyaan tidak? Tidak ya? Wah, ada sih. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemahaman Ustaz tadi ada beberapa poin yang pertama tentang surat. Di dalam surat Asy-Syura ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma'asaban min musibati wa bima asabat aydikum. Bagaimana pemetaan dengan tadi kalimat dalam ayat yang Ustaz paparkan, ma'asaban min musibatin illa bi'idznillah wa ma yu'min billahi di qalbah. Musibah apapun yang terjadi kepada seorang itu akibat kesalahan atau tangan sendiri. Ya. Tapi di sini musibah yang menimpa kalian itu atas izin Allah. Nah, ini pemetaan kata makna itu. Itu. Kedua, apakah hapus dosa ini untuk orang yang masuk ke wilayah surat Al-Imran 31 untuk ini, segala dosa yang memang tunduk patuh pada Rasul itu akan hapus apapun penyakit sakit apapun. Apakah ini bertentangan dengan ayat surat An-Nur 63? Waliyah dari lagi yang Tuhan amri antusibahu fitnah atau adab sedih. Barang siapa memiliki Rasul, nah Allah akan menimpakan musibah dan adab yang berat. Apakah ini wujudnya untuk orang-orang yang kena musibah
yang disebut tadi yang tunduk patuh, apa ahli bidah masuk di dalam itu? Ya. Mungkin mudah-mudahan jadi pencerahan, Pak. Ya. Pertama, tentang bima kasabat aydikum itu adalah dosa. Musibah Allah kenakan disebabkan perbuatan kalian, disebabkan di antara dosa kalian, maka Allah menurunkan musibah begitu. Dan musibah itu semuanya biidznillah. Baik musibah itu dikarenakan dosa ataupun musibah untuk menghapus dosa atau musibah untuk orang yang beriman yang tidak berdosa. Semuanya biidznillah. Maka tadi sudah dijelaskan, satu, Allah memberikan izin, dengan izin Allah memberikan musibah disebabkan karena bima kasabat, disebabkan dosa-dosa kalian. Maka musibah akan menghapus dosa-dosa kalian. Dua, ada juga musibah bukan karena dosanya, tapi musibah ini oleh Allah sengaja diberikan untuk meningkatkan derajat keimanan. Nah, ini yang kedua, itu juga biidznillah, dengan izin Allah. Yang ketiga, ada musibah di mana musibah ini diberikan bukan karena bima kasabat aydikum, bukan disebabkan tangan-tangan kalian, bukan disebabkan dosa, dan bukan disebabkan apapun, tapi Allah menguji kalian untuk meningkatkan derajat saja, begitu. Nah itu ya, jadi itu merupakan semuanya biidznillah. Jadi ada karena dosa, ada juga bukan karena dosa. Semuanya itu musibah biidznillah semuanya. Kemudian yang kedua, terkait dosa-dosa yang mana yang bisa dihapus. Apakah dosa bid'ah bisa dihapus dengan musibah? Apakah dosa musyrik bisa dihapus dengan musibah? Ya. Tadi ada ya di sini jelaskan bahwa dosa-dosa yang akan dihapus dengan musibah itu adalah pertama dosa-dosa yang kecil, kemudian dosa-dosa yang pertengahan. Jadi ada shaghair wal mutasawiyat, kibriyat atau dosa-dosa yang besar itu yang disebut dengan Imam Az-Zahabi itu membuat satu kitab namanya Al-Kabair, golongan dosa-dosa besar. Jadi golongan dosa-dosa besar itu tidak bisa dihapus dengan musibah. Jadi cara menghapus dosa itu tiga nanti. Satu, dosa bisa dihapus dengan cara istighfar, taubat, istighfar, kemudian sholat, zakat, saum, dan amal soleh yang lainnya. Itu akan menghapus dosa, tapi bukan dosa besar. Gitu. Dosa-dosa kecil dan pertengahan yang sudah menumpuk dihapus. Dua, Allah menghapus dosa itu dengan cara diberikannya ujian, begitu. Musibah atau ujian. Jadi musibah itu bentuknya umum. Musibah kena kepada mukmin disebut ujian. Musibah kenanya kepada orang durhaka disebut azab, begitu. Jadi musibah mah secara umumnya begitu. Seperti banjir di satu desa misalkan banjir begitu. Satu desa misalnya teh Malakasari banjir semuanya. Itu musibah. Untuk orang mukmin ujian, untuk orang kafir atau untuk orang durhaka azab, begitu ya. Ya, teguran juga masuk, peringatan, tazkirah itu juga masuk ya. Nah, kemudian adapun dosa-dosa al-kabair, dosa-dosa besar seperti syirik, ukul walidain, korupsi itu kan, bid'ah dan yang lainnya, itu tidak bisa dihapus dengan musibah, tidak bisa begitu. Tapi itu masuknya at-tawabin, dengan
taubat. Nah, bab taubat ini nanti Imam Al-Bukhari membuat lagi judul babut tazkirah begitu. Tadi disebutkan cuman di sini terlalu panjang, di sini disingkat tadi yang disebut dengan peringatan. Jadi ada orang yang durhaka oleh Allah diberikan musibah sebagai peringatan begitu. Diberikan peringatan, tapi peringatan ini bukan menghapus dosa, bukan, tapi untuk mengingatkan bahwa kamu itu salah begitu. Ya. Misalkan ada seseorang yang korupsi besar-besaran, oleh Allah diingatkan, diberikan musibah berupa tazkirah, peringatan. Ketika dia sadar, bertaubat, dihapus dosa-dosanya begitu. Ya mah tobat-tobat gitu kan, kagak terus diberikan musibah gitu. Nah, itu durhaka namanya. Nah, itu ya. Itu kaitan-kaitan antara ayat-ayat Allah terkait ujian, musibah semuanya biidznillah dengan izin Allah. Ya, mangga. Terkait ujian kan ini pembahasan kan yang lulus banyak ujian nanti. Nah ini kalau misalnya ujian tapi nggak lulus, apakah itu terus akan diberikan ujian lagi yang lebih besar atau diulang lagi ujiannya atau seperti apa kalau yang nggak lulus gitu? Terus yang kedua sedikit terkait ghibah. Kalau ngobrol suami istri, kejelekan orang lain itu sama ghibahnya nggak? Karena ada suami istri gitu, ngobrolin kejelekan orang lain itu sama ghibahnya atau memang hanya obrolan dua orang suami istri saja gitu, tanpa berbuat. Makasih. Ya, pertama terkait ujian, dan Allah akan menguji seseorang kemudian dia tidak lulus dikarenakan tidak ada kesabaran dan tidak ada keridhaan, ya. Itu kan? Jadi tidak lulusnya seseorang dalam ujian itu adalah tidak ada kesabaran dan tidak ada keridhaan. Maka Allah akan terus menguji sampai dia sadar. Hatta ya'lamun gitu kan. Sehingga dia sadar, mengetahui, dan dia kembali kepada Allah. Maksud kembali pada Allah itu dia sadar bahwa kita sudah berbuat kesalahan begitu. Jadi tidak akan berhenti, akan terus menerus Allah memberikan ujian, kesabaran, kesadaran begitu, kan terus tidak akan berhenti. Makanya banyak contoh ada orang yang suka mabok, berzina, kemudian melakukan minum khamar dan yang lainnya. Di akhir usianya dia diberikan ujian oleh Allah, lumpuh misalkan, keur manggeus kolot terus lumpuh, kemudian dia bertaubat, taubat sekarang mah itu orang yang hebat begitu. Ya. Mantan preman di akhir usianya dia taubat, itu hebat sekali itu. Yang disebut dengan husnul khotimah begitu. Bagaimana kalau ngomongin orang lain kepada suami istri, itu termasuk ghibah tidak? Sama saja masuk. Jadi yang disebut dengan ghibah itu adalah mengucapkan kejelekan pada orang lain, dan itu benar yang diucapkannya kepada siapapun, ya, kepada siapapun, itu pun termasuk ghibah begitu. Ya. Ya, pedah semua istri ini dalam ungkapan begini, kata-katanya begini. Ucapan yang sudah bocor kepada orang kedua atau rahasia yang sudah bocor kepada orang kedua, maka itu tidak akan jadi rahasia lagi. Begitu. Sabuni-bunina orang ngomongkeun ka istri, moal tiasa nahan tah istri pasti bakal bocor gitu kan. Ya. Jadi tetap tidak boleh. Meskipun kepada istri atau istri kepada suami, apalagi istri pada suami, itu mudah terpengaruh. Jadi suami mudah terpengaruh dengan ucapan istri. Li'anal qaula la sihrun, sesungguhnya ucapan itu adalah sihir. Jadi hati-hati, lebih baik entong bukan namanya. Ngomong ke perempuan mah entong.
Meskipun dia pemajikan sorangan, mendingan tahan bahaya. Apalagi ngomongin keluarga sendiri, keluarga laki-laki, keluarga suami. Suami lagi nggak enak dengan keluarganya, ada masalah. Ngomongin ke istri, biasanya istri ngasih solusi memanas atau memanas. 99,999% memanas. Itu kebukti, tapi bukan di sini. Di sini mah solehah semuanya ya. Di sini mah bukan di sini Bu ya. Di sini mah aman sini mah ya. Solehah ya. Nah, jadi mau ke istri, mau ke pasangan, gibah itu tetap tidak boleh. Lebih baik ditutup. Ya, bahaya pokoknya mah. Nanti menyebar. Kalau sudah menyebar, lahirnya dosa jariah nantinya. Ini bahaya dosa jariah. Ngalir terus ya. Dosa-dosa jariah. Jadi bukan hanya pahala jariah, tapi dosa jariah itu salah satunya menyebarkan rasa kebencian, begitu. Ya, rasa kebencian itu bahaya itu. Satu lagi, Ustaz. Mangga. Salaman. Mangga. Bagaimana kaum muslimah itu diakibatkan oleh kesadaran kita sendiri? Ya. Apakah itu termasuk izin Allah atau bisa menjadi apa dari kita? Ya. Tadi kan sudah disebutkan ya, hatta syaukah. Hatta syaukah itu tertusuk duri, tijalike, ti soledah itu kan termasuk taledor, gitu kan? Jadi taledornya kita itu bagian dengan musibah atas izin Allah. Maka kata Nabi, ketika kalian jatuh, tidagor, tisoledat, tijalike, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati, dan seterusnya. Jangan mengucapkan kasar, apalagi mengucapkan setan, nggak boleh, gitu kan. Jadi taledor juga termasuk ujian dengan izin Allah juga, ya, gitu. Itu ujiannya. Satu lagi, enggak? Tadi Ustaz mengatakan bahwa bekas itu dikondisikan karena kesina. Iya. Tapi saya baca di kemarin ada hadis yang menjelaskan hasil bukan laris. Apakah ini sesuatu yang tidak? Hasil tukang bekam itu jelek. Gimana? Hasil tukang bekam itu jelek. Oh iya, itu dalam Sahih Kitabul Buyu itu. Ya. Jadi di dalam buku Marong itu bab terakhir Kasbul Hizami ya. Jadi hadisnya begini, sejelek-jeleknya usaha teh tukang bekam gitu tah. Itu hadisnya sahih. Ya, jadi begini maksudnya. Kontekstualnya begini, bekam pada zaman Nabi itu bukan profesi dulu itu, tapi membantu. Jadi membantu dengan cara berbekam gitu. Jadi sifatnya itu bukan profesi tukang bekam seperti sekarang, bukan. Tukang mantuan. Jika kieulah hadis itu teh bahasa kita mah kieu. Sejelek-jeleknya penghasilan adalah paogah. Ngerti nggak maksudnya? Jadi naon-naon teh diduitkeun we itu nya. Cing nambut heula tar aja duitkeun. Ya, itu tah. Tiasa teh nambut heula kompa. Mangga tiasa biasa 2000 we duitkeun. Gitu tah. Jadi hadis itu mah gitu maksudnya. Sejelek-jeleknya usaha adalah ketika seseorang minta bantuan kita dan kita selalu menghargakan gitu. Nah, tukang hijam atau hijamah atau bekam zaman dulu dan sekarang berbeda. Kalau sekarang itu sudah menjadi profesi pekerjaan yang membutuhkan alat-alat, pijat dan yang lainnya. Kalau sekarang mah bisa jadi ya. Jadi bukan termasuk jelek penghasilan dari bekam begitu ya sekarang mah. Jadi itu maksudnya antara bekam dulu dengan bekam sekarang. Ya. Bagaimana kalau menurut dokter Islam? Karena di sini hasil proses bekam itu jelek menurut kedokteran. Karena berbagai penyakit itu
Sembilan, itu. Kan diambil bukan itu sedikit, sementara asal ambil dari ada di dalam. Maka dokter menyebut bahwa beda salah. Ya, Hasil itu masih disebut. sebetulnya tidak ada yang mengatakan bekam itu jelek menurut medis. Tidak ada ya. Semua pengobatan itu ada risikonya. Kata tukang herbal, obat itu jelek, racun. Kata medis, bekam itu atau herbal itu jelek. Jadi tunggu nembang jelek-jelek kedua itu. Ya. Menurut istri kan di medis ya, herbal itu jelek. Gitu. Tapi tukang herbal, medis itu jelek ya. Jadi tidak ada istilah jelek dan tidaknya. Intinya kita berikhtiar berobat gitu. Zaman Nabi bekam itu ada zaman Nabi. Dan bekam itu salah satu pengobatan. Cara pengobatan pada zaman Nabi. Cuman belum berkembang. Kalau sekarang kan ada obat, ada suntik, ada infus. Intinya sunnah berobat dengan cara yang baik, begitu. Ya. Sunnah berobat dengan cara yang baik. Kalau memang kondisi tertentu tidak boleh dibekam, maka tidak boleh berbekam. La dororo wala diroro, nah, gitu. Bagi orang ini disuntik itu baik, tapi orang ini disuntik tidak baik, maka tidak boleh disuntik kalau mengakibatkan tidak baik, begitu. Jadi yang dibahas adalah berobat dengan cara yang baik, begitu. Contoh yang lain, kalau minum madu baik tidak? Minum madu, berobat dengan madu baik tidak? Baik. Untuk yang penyakit diabetes gimana? Baik tidak? Baik tidak? Tidak, begitu. Ya, jadi berobat dengan cara yang baik, begitu. Ya, kan madu mah obat kan? Dalam Al-Quran juga kan ada ya. Tapi untuk diabetes gimana? Tambah parah nanti diabetes ya kan? Nah begitu. Jadi hadis ini mah bukan masalah jenis pengobatannya, bukan. Tapi Rasulullah menganjurkan berobat dengan cara yang baik, begitu. Bisa jadi bekam, bisa jadi disuntik atau yang lainnya, begitu ya. Kiranya cukup ya. Ini banyak pertanyaan yang kelewat. Itu kiranya yang bisa disampaikan. Udah jam 9 ya. Mudah-mudahan dari uraian ini menjadi ilmu dan tazkirah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari doa jazakallahu khairan katsiran. Ya Ustaz, ataupun para Ustaz yang telah memberikan penyampaian darinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz dapat menjadikan Akidah seorang ibadah benten atau benten. Akidah mah keyakinan, ibadah perbuatan. bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Akidah keyakinan, ibadah perbuatan, pengabdian kepada Allah. Maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian di Borojo sanes pengawasan di